Tribuners dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah berjumpa lagi dalam acara Ngobrol Politik bersama saya Abdullah Aziz Salimuddin, jurnalis Tribun Timur. Tema ngopi kita siang ini, pemuda jangan malu bertani. Mengapa jangan malu bertani? Kita sudah terhubung dengan narasumber kita, namanya Pak Syaharuddin Alrif. Beliau merupakan petani. Petani apa? Nanti beliau sampaikan. Beliau juga ini adalah Wakil Ketua DPRD Sulsel dan Sekretaris DPW Partai Nasdem Sulsel. Saat ngopi-ngopi di warkop misalnya, saya selalu panggil Kakak Sahar. Santai sekali orangnya. Coba bisa dilihat-lihat semua Tribuners, santai sekali orangnya. Makanya saya panggil Kakak Sahar. Tribuners, jika ada pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber kita, bisa ditulis di kolom komentar live. Bagaimana bisa menjadi anggota DPRD dari dapil mana? Silakan perkenalkan diri dulu, Kakak Sahar. Ini juga waktunya ini sudah lewat 1 jam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya, seluruh peserta rapat, peserta webinar ini dalam Tribun Timur dengan materi ngopi, ngobrolan soal politik. Nah, saya Syaharuddin Alrif, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, dan saya dari fraksi Partai Nasdem dan Sekretaris Partai Nasdem Sulawesi Selatan dari Dapil Sidra Pindrang Enrekang. Saya alhamdulillah sudah 2 periode. Pertama, di periode pertama kebetulan jabatan pertama sebagai Wakil Ketua Komisi E dan Wakil Ketua DPRD 4, dan sekarang terpilih lagi menjadi Wakil Ketua DPRD 1 Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentu acara pada siang hari ini saya disuruh oleh Kakak Aziz untuk ngobrol politik soal materi jangan malu jadi petani. Nah, kenapa agak menarik ini? Saya politisi dan harusnya soal politik materinya. Tapi hari ini saya dikasih materi jangan malu jadi petani. Jadi dengan dasar kita ini di Sulawesi Selatan adalah daerah penyangga pangan nasional. Dan dari 9 juta penduduknya, sekitar 70% itu adalah petani dan perkebunan. Nah, maka dengan dasar itu di tanah Sulawesi Selatan ini adalah tanah yang subur dan dari dulu menjadi penyangga pangan nasional. Dan dari zaman dulu komoditi kita yang sangat terkenal, bukan hanya terkenal ke seluruh Indonesia, tapi terkenal ke seluruh mancanegara. Seperti kopi Arabica, kopi Robusta, dan kakao kita yang kita ekspor ke Denmark, kita ekspor ke New Zealand, dan semua hasil dari Sulawesi Selatan. Belum lagi rumput laut kita, belum lagi durian kita, vanili, kemudian cengkeh, lada. Nah, itu menjadi dasar bagi kita di Sulawesi Selatan menjadi daerah penyangga pangan nasional di sektor perkebunan, hortikultura, tanaman pangan. Belum lagi tanaman pangan kita, padi dan jagung yang mampu menyiapkan suplai sekitar 2 juta ton. Yang bukan hanya mampu kasih makan orang seluruh Sulawesi Selatan, tapi juga mampu kasih makan orang yang ada di Kalimantan, orang yang ada di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Dan ya apalagi sekarang di tengah pandemi wabah corona ini, nah peran di sektor pertanian cukup membantu. Di Sulawesi Selatan bukannya ekonomi kita turun, malah justru naik di tengah pandemi corona ini. Maka dengan ini ya
sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengembalikan kejayaan komoditi Sulawesi Selatan, maka perlu kita wujudkan. Dan tentu saya pun sebagai wakil rakyat yang background-nya keluarga dan orang tua berasal dari petani. Maka dengan background itu dan para pemilih saya pun rata-rata petani, maka tentu harus memikirkan bagaimana upayanya. Dengan upaya dalam rangka mensejahterakan dan meningkatkan grade-nya dari petani sejahtera bisa menjadi kaya. Nah, dengan modal seperti itu, maka kehadiran sebagai wakil rakyat harus kita dorong sebaik-baiknya. Nah, dalam jangka waktu setahun ini, saya alhamdulillah ya bukannya viral sebagai wakil rakyat, tapi viralnya sebagai petani. Karena dalam jangka setahun ini saya mengembangkan budidaya tanaman porang. Tanaman porang itu ya tanaman yang tumbuh liar di hutan, di kebun-kebun, yang secara liar dan masyarakat kita sudah mengenal. Masyarakat kita sudah kenal dan masyarakat kita tidak asing lagi. Makanya kalau di tanah Bugis namanya siapa atau sikapa. Kalau orang Luraya bilangnya buti. Kalau orang Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto itu menyebutnya tirai. Nah, tanaman ini ternyata dari orang tua kita dulu menjadikan jadi bahan pangan, pengganti beras. Yang waktu masih paceklik dulu, waktu beras masih kurang, ini jadikan bahan alternatif makanan. Dan sekarang komoditas ini ternyata cukup digandrungi di seluruh penjuru dunia. Maka permintaan ekspor dari Cina, Jepang, Australia, di Amerika itu banyak sekali karena untuk bahan pangan. Untuk bahan pangan dan kemudian dia jadikan sebagai bahan pangan yang low sugar atau rendah gulanya. Kemudian bisa dijadikan orang bahan diet. Dan ternyata di Sulawesi Selatan ini banyak tumbuh liar. Dan hampir 4 tahun terakhir ini masyarakat sudah mengenalnya kembali. Dan dari saya melakukan pola budidaya secara modern. Dan alhamdulillah 50 hektar saya sudah mulai untuk musim tanam yang kemarin dan berhasil bahkan dikunjungi oleh Menteri Pertanian dan dijadikan menjadi pusat sumber budidaya di Kabupaten Sidrap, tepatnya di Desa Talumae, Kecamatan Otasidendreng, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Dan dari 50 hektar itu bukan hanya menjadi kunjungan orang Sidrap saja, dan ternyata seluruh Sulawesi Selatan bahkan seluruh Indonesia. Karena polanya sudah dilakukan secara modern. Dan alhamdulillah hasilnya dalam 1 hektar kita mampu mendapatkan hasil minimal 100 sampai 200 juta per hektar dalam jangka usia waktu 8 bulan. Dan itulah yang saya lakukan sebagai bahan alternatif dan bahan komoditas baru bagi masyarakat Sulawesi Selatan untuk mengoptimalisasi dan membangunkan lahan tidurnya. Dan di Sulawesi Selatan ini kalau diragukan dari mana kita nanti menjual kalau sudah dijalankan. Dan alhamdulillah di tempat saya bukan hanya hulunya tapi hilirnya juga. Budidaya saya sudah persiapkan dan sarana dan fasilitasnya dan termasuk pemasarannya. Karena dari Sidrap insya Allah akan diekspor ke luar negeri. Dan dari pola yang saya lakukan, alhamdulillah sudah diikuti oleh berbagai banyak orang di Sulawesi Selatan. Bupati Wajo, Bupati Enrekang, Bupati Luwu, Bupati Wali Kota Palopo, Bupati Pangkep, Sopeng, dan hampir seluruh para bupati mengikuti pola yang saya lakukan. Dan alhamdulillah, ya itulah yang saya inginkan agar supaya ada alternatif komoditi yang tanpa merusak pohon utama. Misalnya ada tanaman cengkeh, ada tanaman kakao, rambutan, durian. Itu bisa ditanam di bawahnya sebagai tumpang sari. Dan inilah pekerjaan yang saya lakukan selama
hampir kurang lebih setahun, dan alhamdulillah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat dan termasuk Presiden Jokowi dan Menteri Pertanian. Dan waktu 17 Agustus tahun kemarin 2020 saya diberi penghargaan oleh Presiden melalui Menteri Pertanian sebagai langkah konkret untuk membangunkan lahan tidur, mendorong petani dari sejahtera menjadi kaya, dan bisa merubah pola dan paradigma masyarakat dari bertani konvensional bisa bertani secara modern. Nah, seperti itu Kakak Aziz pengantarnya. Kakak, sebelum kita masuk ke pertanian, kita peringati dulu pemuda, sumpah yang pemuda ini. Pemuda jangan malu bertani ya. Ini kan ada pemudanya. Ya. Ada pemudanya. Terus Kakak Sahar selain sibuk bertani porang misalnya, kemarin juga pasti misalnya reses, ada keluhan-keluhan yang lain dari pemuda misalnya? Ya, soal banyaknya anak muda kita yang ada di Sulawesi Selatan ini, tentu kita harus merubah mindset dan polanya juga. Merubah pola dan mindset. Kebanyakan mahasiswa kita yang telah sarjana dan orang-orang tua itu berpikirnya nanti bisa sukses setelah dia menjadi pegawai, entahkah pegawai negeri sipil, entahkah pegawai BUMN dan lain-lain. Tapi ini harus kita rubah modelnya dengan baik. Jadi makanya anak muda jangan malu untuk turun bertani. Karena sebenarnya pertanian kalau kita kelola secara modern dan bagus, itu bahkan merubah dari petani bisa menjadi pengusaha. Dan contoh ini ya kita tidak usah canggung-canggung. Daripada kita mengisi waktu yang tidak terlalu tepat, mari kita rubah konsep ini dengan bagus. Lahan tidur kita. Nah makanya teman-teman pemuda yang ada di seluruh Sulawesi Selatan, mari saya ajak. Petani itu tidak boleh kita anggap diri pekerjaan yang tidak bagus. Pekerjaan yang rendah. Petani itu pekerjaan yang mulia dan pekerjaan yang bisa menghasilkan uang banyak selama dikelola secara modern dan bagus. Orang-orang sarjana berasal dari penghasilan pertanian. Orang-orang bisa menjadi pegawai dan pejabat, mereka dari hasil pertanian. Jadi tidak perlu khawatir soal ini. Mari kita isi waktu agar supaya melakukan sesuatu perubahan. Apalagi pemuda adalah agen perubahan. Nah, di sini mari kita mulai. Saya pun ya dengan kesibukan sebagai sekretaris Partai Nasdem Sulawesi Selatan yang mengurusi pilkada 12 kabupaten dan mengurusi tugas sebagai wakil ketua DPRD, dan dengan niat dan keinginan yang tekad dan kesungguhan melakukan inovasi dan pekerjaan ini mendorong masyarakat. Nah, ini bisa saya lakukan dengan sempurna. Maka dari itu teman-teman sekalian, para anak muda, ayo. Jangan mekik malu, jangan mekik gengsi. Ayo mi. Jangan bilang sarjana ada pekerjaannya yang di ruangan ber-AC, baru dibilang pekerjaan. Pekerjaan yang bagus, yang mulia, nah di situ dia. Cuman pola yang tradisional itu mari kita rubah menjadi pola modern. Nah, begitu kira-kira. Edukasi seperti apa yang Kakak Sahar berikan kepada mereka, misalnya kelompok tani semangat milenial sidrap, sehingga mau bertani porang seperti Wakil Ketua DPR? Ya, awalnya hanya mencarikan ide, gagasan. Ide dan gagasan itu kita kerja, dan dikerja dengan sungguh-sungguh betul. Dan setelah bekerja memberikan pemahaman baru, akhirnya pemahaman baru itu bisa dilakukan. Nah, bisa dilakukan, dan ya kelompok tani yang saya bina alhamdulillah
alhamdulillah sekarang berdampak terhadap penghasilan mereka yang ada dan tentu bisa merubah pendapatan yang ada di masyarakat dan melakukan sesuatu hal yang baru atau menjadi pembaharu itu sulit karena merubah pola, merubah mindset, merubah pikiran dan meyakinkan bahwa apa yang kita kerja ini bagus dan sempurna. Begitu kira-kira. Untuk menjadi petani porang, apa masyarakat perlu membuat misalnya kelompok tani berupa baru mendapat bantuan bibit misalnya dari pemerintah? Harus ada kelompok tani atau seperti apa nih Kakak Sahar? Ini saya salah satu merubah metode dengan cara mandiri, maju dan modern. Saya awalnya tidak mau mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Begitu kalau saya mulai, awal saya mulai saya tidak mau dan saya ya berdayakan betul dan tidak mendapatkan bantuan. Setelah saya berhasil di 50 hektar itu, baru kemudian saya mengajak pemerintah pusat dan menjadikan program ini menjadi program prioritas. Dan alhamdulillah setelah tahap pertama berhasil dan oleh Pak Menteri menjadikannya sebagai program prioritas dengan cara saya tidak meminta bantuan lewat APBN, tapi lewat sebuah inovasi. Inovasinya dengan bekerja sama dengan pihak bank untuk memberikan modal per petani lewat namanya KUR Porang yang saya di seluruh Indonesia. Nah, itulah inovasinya dan alhamdulillah sekarang di 12 kabupaten di Sulsel sudah berjalan dengan mendapatkan pola yang saya lakukan. Satu, memberikan ilmu budidaya kepada masyarakat. Yang kedua, memfasilitasi modal per hektar 50 juta. Dan ketiga, menjamin pasarnya kepada petani. Jadi sehingga petani hanya menyiapkan lahan dan kesungguh-sungguhan untuk bekerja. Nah, begitu Kakak Aziz. Modalnya ini misalnya kalau misalnya dari Kementerian Pertanian itu berapa sih untuk Sulsel, Kakak? Jadi modal yang ada sudah disiapkan oleh Bank BRI, Bank BNI dengan pola off-taker yang ada sehingga ya ini bisa masyarakat menjangkau dengan modal 50 juta per hektar. Nanti petani bisa mendapatkan hasil 150 juta per hektar. Dan oleh karena itu ya keinginan masyarakat yang mau mengikuti pola ini dan bisa berkoordinasi langsung lewat off-taker yang ada di daerahnya masing-masing yang kami sudah bentuk. Nah, begitu kira-kira kasih. Ya kalau bisa minum-minum dulu Kakak, karena kita capek ini saya lihat ini. Ya, ini saya lagi ada di lokasi pesta panen. Ya. Bisa dikasih lihatkan sama Tribuners, Kakak. Nih. Wah, lagi pesta betul ini. Tapi tetap jaga protokol kesehatan ya, Kakak Sahar. Tetap menjaga protokol kesehatan. Ini lagi ya. Tetap masyarakat di sana tetap menjaga protokol kesehatan ya. Ya, karena pasti tetap menjaga karena ini menjadi suatu acara tahunan yang dilakukan oleh masyarakat begitu dia setelah panen dan mendapatkan hasil tiap tahun melakukan kegiatan pesta panen. Ya, begitu kira-kira. Tribuners, kembali saya sampaikan jika ada pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber bisa ditulis di kolom komentar live YouTube Tribun Timur. Kakak, ya, sebagai anak muda yang sukses di dunia politik dan sekarang wakil ketua DPRD Sulsel,
kenapa harus bertani? Apa gaji DPRD ini tidak cukup? Apa tidak apa tidak malu menjadi petani dan gaji DPRD ini tidak cukup begitu? Saya melakukan metode pertanian ini karena Sulawesi Selatan ini kan daerah pertanian, daerah yang banyak masyarakatnya di sektor pertanian. Cuman pola dan anunya kan masih begitu-begitu terus. Nah, dengan sebagai wakil rakyat yang turun langsung sebagai petani, bukan berarti tidak mensyukuri gaji yang ada, tapi ini bukan untuk saya, ini untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Tujuannya agar petani itu bisa merubah kehidupannya tadi. Dan tentu sebagai ikon, sebagai public figure, saya melakukan sendiri dulu sebagai contoh. Dan setelah berhasil, barulah masyarakat ikut. Jadi tidak sekedar menghimbau, saya tidak sekedar meminta, menginstruksi, melakukan dulu setelah memahami, lalu kemudian menjadi contoh. Nah, saya pun tidak malu. Kenapa mesti malu? Karena ini untuk masyarakat. Kurang lebih 9 juta masyarakat, itu ada sekitar 6 juta yang petani. Nah, 6 juta orang itu yang ada di desa, yang di gunung, yang di dusun, mereka mau diajak jadi polisi, nggak mungkin. Ya, mereka mau diajak jadi PNS atau anggota dewan, tidak mungkin karena sudah tua dan pekerjaannya sudah petani. Nah, makanya dibuatkan pola baru seperti ini. Pola baru ini dan ya alhamdulillah sudah berhasil. Secara pribadi saya justru bangga karena mampu memberikan contoh kepada masyarakat dan mampu turun bersama masyarakat menciptakan metode baru ini. Metode baru ini dan ya nanti tahun depan insya Allah akan dirasakan bagaimana dampak pertumbuhan ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan apa yang saya lakukan ini. Karena di Sulsel untuk permintaan ekspornya cukup tinggi. Dan tanaman ini tanaman liar, tanaman hutan. Dan bisa ditumbuh kembangkan dimanapun saja. Dimanapun daerahnya. Dan maka dari itu, ya ayo para anak muda, khususnya para petani yang ada di seluruh Sulawesi Selatan, saya pun melakukan ini, mari kita sama-sama ikut melakukan, supaya ya tanah-tanah kita yang tidur, tanah kita yang kosong, mari kita maksimalkan penggunaannya. Begitu kira-kira, Aziz. Lalu kemana saya jual hasil pertaniannya ketika saya sudah berhasil misalnya? Kenapa? Lalu di mana dijual ini hasil pertanian mereka? Hasilnya dijual saya sudah siapkan. Jadi yang pertama ilmu budidaya. Yang kedua memfasilitasi modal lewat bantuan KUR. Yang ketiga pasarnya. Karena pasarnya saya sudah jamin dengan nanti menyiapkan pabrik yang sudah persiapan untuk ekspor. Nah, begitu kira-kira. Jadi pasarnya sudah disiapkan. Bahkan di Sulsel itu sudah ada 5 pabrik yang berdiri khusus untuk komoditas ini. Di Sidrap salah satunya di Sidrap mungkin pabrik. Ya, di Sidrap. Di Makassar ada, di Takalar ada, di Goa ada. Nah, mereka membangun pabrik duluan, baru bahan bakunya belum ada. Nah, untuk memenuhi ini, ya tentu peran dan posisi saya ini mendorong agar supaya ya masyarakat rame-rame menanam komoditi ini dan agar supaya pabrik yang ada bisa terpenuhi kebutuhannya. Bayangkan. Berapa harga 1 kilo porang itu, Pak Ketua? Satu Harga pohon berapa? Kilonya sekarang 12.000 sampai 13.000 per kilo. Satu pohonnya berapa kilo? Bisa Satu diperoleh? pohonnya kalau seperti di tempat saya bisa sampai 3 kilo. Berarti kalau kita menanam 15.000 pohon, berarti bisa mencapai 45 ton. 45 ton. 45.000 kilo. 45.000 kilo kali 10.000 saja per kilo. Ya kan, berarti kurang lebih
300 sampai 400 juta per hektar. Ya kita nggak usah bermimpi itu. Bermimpi 150 juta saja per hektar. Itu sudah sangat bagus dan sudah sangat sempurna. Begitu kira-kira. Ini sudah menjadi proyek komoditas ekspor Sulsel ya Pak Ketua? Ya, dan Pak Gubernur waktu di RPJMD menyampaikan ini Pak Sahar sudah mengembangkan porang dan meminta kepada seluruh Bapeda dan para bupati agar supaya ikut mengembangkan juga. Karena bagusnya tanpa merusaki tanaman yang ada. Bisa tumpang sari sama jagung, bisa di bawah pohon cengkeh, bisa di bawah pohon kakao, bawah pohon pisang, tanpa merusaki pohon-pohon yang ada. Nah, itu dia bagusnya. Begitu. Sulsel butuh berapa hektar ini untuk lahan pertanian porang? Target setiap kabupaten berapa hektar ini? Ya, untuk memulai sekarang tentu ya masih banyak tantangan dan rintangannya. Tantangan dan rintangannya ya kami mulai untuk seluruh Sulawesi Selatan ini, saya berinisiasi sekitar 5.000 hektar seluruh Sulawesi Selatan. Untuk tahap kedua. Untuk tahap ketiga nanti setelah masyarakat banyak mengetahui, ya kalau sudah terrealisasi sekitar 50.000 sampai 100.000 hektar, insya Allah ekspor ini akan meningkat. Dan pasti akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Dan mempersembahkan devisa untuk negara kita dari desa. Nah, begitu kira-kira. Sampai sekarang sudah berapa kali ekspor ini Pak Ketua? Untuk di Sulawesi Selatan, alhamdulillah sejak tahun 2018, 19, 2020 ini ekspor yang sudah terkirim kurang lebih 100 ton. Artinya sudah ada penghargaan dari pemerintah misalnya mungkin? Ya sudah bahkan kebutuhan untuk Sulawesi Selatan permintaannya 100.000 ton. Yang baru terkirim baru 1.000 ton. Jadi masih sangat kurang. Belum lagi kalau permintaan di seluruh Indonesia itu 500.000 ton dalam bentuk yang sudah diolah, dalam bentuk chips ataupun tepung. Tapi yang baru terpenuhi baru 48.000 ton. Jadi masih ada kurang lebih 448.000 ton yang belum terserap. Nah, makanya kekurangan bahan baku ini makanya saya genjot betul. Begitu. Siap, Kakak Sar. Kakak, saya mau bertanya soal Hari Sumpah Pemuda ini. Sebelum kita akhiri diskusi kita hari ini. Ini kan begini, setiap tanggal 28 Oktober kita peringati Hari Sumpah Pemuda. Nah, apa makna di masa sekarang Hari Sumpah Pemuda, Kakak? Makna Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020 ini bagi saya yang seorang aktivis pemuda. Seorang pemuda pelopor yang dari dulu memperlihatkan kinerja dan kepeloporan yang ada. Dulu saya sebagai aktivis yang sekarang diberi amanah sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, maka adik-adik sekalian, para pemuda, mari kita mengisi waktu kita dengan baik. Mari kita mempersiapkan diri dengan baik, termasuk adik-adik mahasiswa. Adik-adik mahasiswa, ayolah kita isi waktu sebaik-baiknya. Dan disesuai dengan bidang dan ke skill dan potensi kita masing-masing. Adik-adik sekarang sudah sangat terlalu pintar, sudah sangat terlalu menguasai bidang-bidang yang dia tekuni. Nah, sekarang implementasi dan aplikasi dari ilmu yang digunakan itu bisa berdampak kepada pembukaan lapangan kerja. Banyak contoh anak-anak adik-adik kita di Jakarta, adik-adik kita di seluruh Indonesia, mereka dengan usia belia 20-25 tahun mampu membuka lapangan kerja. Masa kita kalah sama mereka? Ayo kita ikuti gaya mereka. Orang-orang di luar negeri, contoh seperti pendiri Facebook, ya kan, dengan usia belia seperti itu mampu kaya raya.
Dan mereka berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Daripada waktu kita habis terbuang dengan nongkrong yang tidak jelas, kemudian waktu tidak jelas, mari kita isi. Dan kalau kita mampu merubah mindset berpikir kita dari pola yang berpikir kecil, mari kita berpikir besar. Bermimpi menjadi orang kecil, mari kita bermimpi menjadi orang besar. Bermimpi menjadi orang biasa, mari kita bermimpi menjadi orang yang punya peran dan bermanfaat untuk orang banyak. Dan momentum Sumpah Pemuda ini harus kita betul-betul isi. Ya, soal banyak demo-demo apa dan sebagainya sebagai aktualisasi adik-adik itu sangat penting, pembelajaran di era demokrasi ini. Tapi hal-hal yang positif dan hal-hal positif mari kita manfaatkan, mari kita isi. Tapi kalau mengarah sudah ke negatif, saya minta dari sekalian jangan ikut terlibat dan jangan ikut aktif di situnya. Karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Hanya justru merugikan orang tua dan merugikan keluarga dan merugikan orang banyak. Maka dari itu, adik-adikku sekalian, Sumpah Pemuda menjadi momentum ikrar diri kita. Menjadi momentum hijrah diri kita. Ke depan kita persiapkan dan mendesain diri. Jangan terlalu lama menjadi orang sukses. Jangan terlalu panjang memikirkan sukses orang. Tapi berpikirlah untuk sukses sendiri. Jangan selalu mau menceritakan kebahagiaan orang dan kesuksesan orang. Mari kita mulai dari diri sendiri. Mari kita merubah pola dan paradigma kita. Bismillah, kalau ada niat, insya Allah ada jalannya. Kalau ada usaha, ikhtiar, insya Allah ada doa. Kalau ada doa, insya Allah tawakal kepada Allah. Dan kalau sudah bertawakal, insya Allah kemudahan dan kesuksesan itu akan segera kita dapatkan. Di masa sekarang, di masa yang akan datang, dan di masa tua kita nanti, kita menjadi happy. Dan insya Allah di dunia kita happy, di akhirat kita insya Allah masuk surga. Satu lagi Kak sebelum penutupan, apa anak muda sekarang berada dalam krisis sejarah yang hanya tahu momentum Sumpah Pemuda tapi tidak mengetahui arti dan cerita di baliknya itu? Anak-anak sekarang bukan berarti tidak tahu sejarah. Anak-anak sekarang paham sejarah. Nah, paham sejarah yang ada, maka tentu itu menjadi motivasi bagi kita. Ya, bagaimana para pejuang dulu memperjuangkan merdekanya negara kita ini bersusah payah ya dengan era kekinian, era yang canggih ini. Nah, kita harus mengisinya dengan baik. Kita harus memanfaatkan dengan baik. Cerita masa lalu, cerita sejarah yang menjadi inspirasi bagi kita. Nah, sekarang mari kita isi bersama-sama. Mari kita gunakan bersama-sama. Dulu orang sulit sekali mendapatkan ilmu. Sulit sekali yang namanya belajar. Sulit sekali namanya makan yang enak. Sekarang kita anak muda gampang sekali. Hanya mengetik handphone kita bisa dapatkan ilmu apapun. Hanya mengetik lewat YouTube kita bisa mendapatkan teori dan praktek apapun. Kenapa kita tidak mulai? Kenapa kita harus menunggu? Kenapa harus menunggu kita tua baru kita berpikir untuk itu? Nah, sekaranglah di usia muda, mumpung kita masih sangat muda dan masih sangat kuat. Dan untuk mengisi ini, mencatatkan dan membuatkan sejarah buat diri kita, momentum Sumpah Pemuda ini, ayo kita mulai. Yang mau gengsi, yang mau malu. Malu misalnya menjadi petani, tidak usah. Banyak anak-anak muda kita kaya gara-gara ikut bertani secara modern. Mau menjadi pengusaha, ayo tanpa modal pun kita bisa mulai. Tapi kesungguhan, nah manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan dapat. Kalau kita hanya melihat-lihat, jadi penonton, tidak bakalan bisa. Dan kita pun harus menjemput bola. Bolanya kayak gimana? Ya, pikirlah bola itu dijemput. Nah, begitu kira-kira untuk mengisi ini. Adik-adikku sekalian,
Momentum Sumpah Pemuda ini, ayo, mari kita mulai. Sesuai dengan chemistry kita, sesuai dengan passion kita. Kita mulai dari mana? Passion kita misalnya akademisi, passion kita sebagai aktivis, passion kita sebagai pengusaha, passion kita sebagai wartawan, passion kita sebagai apa? Ayo kita mulai. Ayo kita mulai. Jangan menunggu. Kasihan orang tua itu kodok. Cari terus uang sendiri untuk biayai. Kapan kau berpikir untuk memberikan dan membalas kebaikan orang tua dengan cara mengganti biaya kuliah yang orang tua keluarkan, dengan cara bagaimana memikirkan orang tua bisa berangkat haji, orang tua bisa berangkat umrah dari hasil jerih payahmu. Marilah teman-teman sekalian, ayo kita mulai. Tidak usah gengsi, tidak usah minder, bilang saya anak dari gunung, saya anak dari pulau, saya anak orang miskin, saya anak bukan pejabat. Tidak usah kita minder itu. Kalau kesungguhan itu ada, maka insya Allah pasti kita akan rasakan manfaatnya untuk diri kita, orang tua, keluarga, sahabat, dan teman-teman lain, terkhusus daerah kita Sulawesi Selatan, terkhusus bangsa negara Republik Indonesia ini. Terakhir mungkin Kak, kalau ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, silakan disampaikan. Ya, pesannya soal konten judul kita hari ini. Adik-adik sekalian, coba kita pulang kampung. Coba bagi adik-adik mahasiswa yang berasal dari daerah, ataukah para pemuda-pemuda desa yang ada di desa-desa, di dusun-dusun. Coba pikirkan, tanah kita yang subur begitu, tanah kita yang begitu diberi Tuhan sangat subur. Mari kita manfaatkan dengan baik. Tidak usah gengsi jadi petani. Mari kita isi momentum ini dan mengembalikan kejayaan komunitas Sulawesi Selatan dan mengisi negara Indonesia ini dengan negara yang subur. Mari kita manfaatkan dengan betul-betul baik untuk mengisi kehidupan dan membantu negara kita di tengah pandemi corona ini. Karena sektor yang sekarang menjadi penentu ekonomi kita adalah sektor pertanian, bukan sektor yang sekarang turun, pariwisata turun, perhotelan turun. Yang menjadi andalan sekarang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Mari kita mulai. Nah, begitu Kak Aziz. Ya, terima kasih Kakak Sahar untuk waktunya, sudah digangguin acara apalagi namanya panen rayanya di sana ini. Di mana nih Kak? Saya lagi di Pangkep. Desa Bilariawa, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap. Lagi di sini, coba lihat masyarakat. Ramai juga ini acaranya. Coba lihat. Inilah Ya. kita wakil rakyat, jadi makanya harus banyak turun ke rakyat. Begitu. Terima kasih Kakak Sahar untuk waktunya. Terima kasih Kakak Aziz. Ya, Tribuners. Selalu salam hormat untuk seluruh pemuda di Indonesia ini. Semoga sukses. Tribuners dimanapun Anda berada, terima kasih juga sudah menyimak ngobrol politik hari ini bersama Kakak Sahar. Ayo kita tetap terapkan protokol kesehatan Kakak Sahar. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, pakai masker untuk Tribuners, dan sampai jumpa di event virtual Tribun Timur berikutnya bersama Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.